Amin tadakuri ranim bidhi salami mazajata dam'an jarah mimmu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين خصوصا إلى الشيخ العالم الفاضل سالم بن سمر الحضرمي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضري بن رملي ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Kita jumpa lagi, kita bersyukur diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk mengkaji fikih madhab Syafi'i yang ini berkaitan tentunya dengan amaliyah ibadah kita. Semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah ngaji dan berbuah barokah baik untuk kita sendiri, untuk kedua orang tua kita dan untuk keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ke-8. Faslun, fasal. Mubtilatut tayammumi, perkara yang membatalkan tayammum. Nah, kemarin sudah dibahas tentang tayammum, kapan kita boleh tayammum, caranya bagaimana, kemarin sudah dibahas. Nah, ini ada perkara-perkara yang bisa membatalkan tayammum. Itu salah satu, ada 3. Yang pertama adalah segala sesuatu abtalal wudu'a, yang membatalkan wudu, ngentut ya, kan membatalkan wudu.
itu ketika kita tayamum ngentut juga ya batal, tayamumnya batal. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram batal. Ya, segala sesuatu yang membatalkan wudu itu juga bisa membatalkan tayamum. Yang kedua apa? Wariddatu. Kembali ke tadi ya. Bagaimana kalau yang tidak membatalkan wudu? Yang dia berhadas kecil. Tetapi dia hadasnya hadas besar. Misalkan habis haid. Kalau haid kan harus mandi tuh. Nah, atau junub. Kan enggak cukup dengan wudu, harus dengan mandi. Nah, ini air enggak ada. Maka dengan tayamum, tidak batal. Okay. Nah, ketika habis haid dia tayamum, ya, tidak membatalkan, dia langsung sholat nih. Kemudian wariddah, murtad itu keluar dari agama Islam. Ya, dia tayamum. Dalam kondisi tayamum mau sholat, dia nggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, murtad itu. Atau nggak percaya dengan Al-Quran, murtad. Atau nggak percaya dengan kandungan Al-Quran, nah ini murtad. Kalau kalau nggak percaya sama Al-Qurannya murtad, nggak percaya dengan kebenaran Al-Quran murtad. Cuma kalau berbeda pandangan memahami Al-Quran betul apa? Dibedakan, gitu. Nah, contoh sekarang tak bawa yang kontekstual mawon, saya bawa yang kontekstual, yang sekarang banyak terjadi. Dibedakan nih, gitu. Sebagian YouTuber niku tidak percaya dengan sihir. Sihir yang bagaimana dulu? Sihir itu ada dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah Al-Falaq. Kalau dia tidak percaya secara mutlak sihir itu tidak ada, berarti gak percaya dengan kandungan Al-Quran. Ini murtad nih, karena gak percaya dengan kandungan. Tapi kalau hanya sekedar sihir itu ono, cuma sihir itu trik settingan, nanti buat apa-apa. Jadi dipisah-pisah, karena memang itu sihir itu sebagian ada yang settingan, ada yang hakiki. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya semacam Imam Syarawi, Mutawalli Syarawi mengatakan sihir ada yang hail niku settingan, trik. Akeh no YouTube niku trik niku, diginikan rambutnya metu asape, itu trik. Tukang sihirnya Fir'aun, nah niku trik. Itu tafsir mengatakan niku trik. Talinya ya, dikasih cairan namanya zibah, dilempar kena sinar matahari. Nah itu yatakhayal. Kalau dilihat itu manusia bisa koyo urip. Itu trik. Ada sihir yang hakiki, sing tenanan. Ya, itu yang bagaimana? Wallahu a'lam. Wong memang itu bukan kajian bukan kajian empiris, gak bisa dilihat, gak bisa wallahu a'lam. Sing ngerti, sing melakukan itu. Nah, yang tidak percaya semacam orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu gak percaya dengan sihir yang hakiki. Dia percaya sihir itu ada, tapi sihir settingan. Nah, itu gak masalah kalau itu. Tapi kalau sihir itu kono, Al-Quran itu salah, murtad itu. Murtad. Gitu nggih. Kemudian yang membatalkan tayamum apa lagi? Wa tawahhumul ma wahm. Wahm itu bahasa Indonesianya apa ya? Prasangka. Tapi prasangka yang paling rendah sekali, Pak. Berprasangka ada air, wa tahawwumul ma'i. Prasangka adanya air
intayammama li faqdihi, ketika dia bertayamum karena airnya enggak ada. Wah, air cari-cari enggak ada. Nah, kok kemudian dia ada waham air enggak senyono. Nah, itu tayamumnya batal. Waham itu apa sih? Waham itu gini, Pak. Dibagi-bagi nggih. Ada tingkatan yakin. Ya, yakin ini 100% percaya. Nah, niku namanya yakin. Nggih. Di bawahnya yakin, ini namanya dzon. Makanya ana husnudzon, suudzon, prasangka. Berarti kalau dikira-kira 60% ke atas. Iki lebih cenderung tenanan nih. Tapi dia gak yakin banget. Nah, itu namanya dzon, prasangka. Di bawahnya itu antara iya atau ora, itu namanya syak, ragu-ragu. Samar 50-50, 50-50. Nah, waham itu di bawahnya. Di bawahnya ragu-ragu. Watawahumul waiki, ragu-ragu yang paling rendah. Kok ada air ya, batal wudu nih. Itu bisa membatalkan wudu. Tayamum, Tayamum. 3 niku nggih. Faslun, fasal alladzi yadhuru minan najasat, yang bisa mensucikan, yadhur ya, yang bisa mensucikan minan najasat, dari najis. Itu salah satu, ada 3. Tadinya najis zatnya nih, ya, zatnya loh ini, bendanya najis. Bukan sesuatu yang kena najis nih, ini najis memang. Nah, itu dia bisa jadi suci. 3 hal yang bisa menjadi suci. Najis yang bisa menjadi suci. Yang pertama apa? Ini mazhab Syafi'i, nggih. Enggak ngomong mazhab yang lain. Al-khamru, pertama khamr, idza takhallalat bi nafsiha. Takhallalat, menjadi cuka, bi nafsiha, dengan alamiah, dengan sendirinya. Khamr ya, najis. Ya. Tetapi kalau khamrnya ini dibiarkan dengan sendirinya dia menjadi cuka, maka dia tidak menjadi najis. Cukanya bisa dimakan. Nah, orang-orang ya Arab nih kan membuat cuka nih kan sebelumnya kan khamr dulu. Dia ambil dari perasan kurma atau anggur, ya, jadi semacam jus, kemudian dipanaskan sedemikian rupa, ditaruh di wadah, tutup pasir, kena panas, dibiarkan beberapa hari. Nah, ini kula boten ngertos. Itu ada hitungannya. Kalau seumpama 3 hari nanti dia jadi khamr. Kalau di atas 5 hari nanti dia menjadi cuka. Nah, dengan sendirinya dia menjadi cuka. Kalau pas khamr ya nggak boleh. Tapi kalau dengan sendirinya dia menjadi cuka boleh. Nah, cuka yang model kayak gitu itu baunya luar biasa. Baunya luar biasa. Saya pernah mencoba untuk bau nih. Wow. Tapi gak wani ngenyek. Ya, orang-orang Arab niku di Thailand juga niku Pak, saya pernah punya teman orang Thailand. Niku katanya, saya lupa namanya ya. Cukanya itu untuk disiram di ayam niku baunya bukan main. Tapi saya gak berani ngenyek. Kenapa? Soalnya orang Indonesia duit terasi bisa. Ya, orang sana itu kalau lihat terasi niku gak kuat baunya. Ya, gue dibales, iki opo panganan opo iki? Ono petis pisan. Apa itu? Ya itu makanan, makanya nggih. Jadi khamrnya yang jadi cuka bukan dikasih sesuatu sehingga dia menjadi cuka. Tapi memang dengan alami dia menjadi cuka. Dan Kanjeng Nabi niku suka cuka. Ya, dalam banyak hadis dikatakan Nabi niku seneng sama cuka. Mana tadi?
Kemudian apa lagi? Wajildul maitati, kulitnya bangkai. Kulitnya bangkai najis. Bangkai apapun kecuali 3 bangkai nih. Kemarin ya sudah jelas nih nggih. Bangkai napa? Ikan boten najis. Bangkai belalang, bangkai manusia tidak najis. Selain itu kalau bangkai dia najis termasuk kulitnya. Tapi dia bisa menjadi suci idza dzubigha apabila disamak, kecuali kulitnya dalam mazhab Syafi'i, kecuali kulitnya anjing dan babi. Kulitnya ular boleh disamak. Ya. Kulitnya bangkai kambing, karena pernah terjadi zaman Nabi. Bedakan ini sing bangkai loh, nggih. Kalau yang dipotong pas Idul Adha niku kan halal, tidak najis. Sampean kulitnya sampean bersihkan, kemudian sampean potong-potong dari kerupuk rambak mboten napa-napa. Ya, tapi kalau niki bangkai betul-betul ono kambing atau ada sapi mati. Itu pernah terjadi, mau dibawa sahabat pergi jauh-jauh karena apa? Bangkai, takut bau. Sama Nabi dilihat, dimanfaatkan, disuruh kulitnya disuruh memanfaatkan. Artinya apa? Dibuang dagingnya semuanya dibuang, tinggal kulitnya. Nah, kemudian kulitnya ini disamak. Nah, disamak bagaimana? Pertama dikeringkan dulu, dibuka. Kemudian nanti dikasih sesuatu yang panas. Kalau nggak salah dulu kalau di sini waktu saya kecil niku praktek fikih pakai kapur nih, kan panas nih, kapur sing panas. Atau sesuatu yang panas yang lain untuk merangsang. Kemudian dikeringkan dagingnya ini kan najis nih bangkai ya. Dibersihkan dulu, habis itu sudah disuci. Sudah disucikan. Dipakai untuk apa? Boleh. Nah, tadinya najis tapi kemudian sudah disamak, maka dia suci. Kulitnya sapi kayak beduk buat tas. Kemudian yang ketiga yang bisa menjadi suci wa masara hayawanan, najis. Nah ini tapi detailnya para ulama, walaupun secara umum ini kiasan ya, boten kiasan tenanan enten ono. Wa masara hayawanan, najis yang dari najisnya ini menjadi hewan. Padahal sebenarnya najisnya ini tidak menjadikan hewan. Misalnya nih, ada bangkai najis, dibiarkan terlalu lama, kemudian muncul apa? Hewan apa bisa nih? Set. Ya niki wa masara hayawanan. Kemudian dia menjadi hewan. Ular ya, ular lah, ular apa belatung di bangkai. Padahal dia bukan dari bangkainya nih, tapi mungkin dari hewan lain, bakteri atau apa, mungkin dari lalat. Kemudian lalatnya neteskan larvanya, ya telurnya ke situ, akhirnya besar menjadi. Ya, dia hidup di tempat najis. Maka ketika diambil disucikan, ini hewan ini contoh walaupun gak ono sing koyo ngono. Masa sampean arep salat mau bawa apa belatung. Ya, ini cuma istilahnya gitu. Ya, ada hewan yang muncul dari bangkai tadi ini disucikan, maka dia bisa menjadi suci. Asalkan hewannya nih. Fasal. An-najasatu thalathun. Najis itu ada 3. Ini yang sering terjadi di antara kita nih. Najis itu ada 3, dibagi 3. Jadi sampai ketika menemui najis digolongkan dulu, ini najisnya siapa dulu nih? Yang pertama najis mughalladhah, najis yang parah. Ya, najis mughalladhah. Yang kedua wa mukhaffafah,
najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Yang ketiga wa mutawassithah, najis yang pertengahan. Nah, sampean kalau ketemu najis suatu saat, ini karena di kehidupan sehari-hari kan sering niki nggih. Lihat dulu niki najisnya apa? Super berat, pertengahan atau ringan. Nah, kalau sudah ditentukan, bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama al-mughalladzah, najis yang mughalladzah, najis berat, najis yang parah. Itu apa? Najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Najisnya anjing, najis kenapa? Babi, wa far'i ahadihima, anak dari keduanya, yo anake asu, anake celeng, najis bisa. Ya, dalam mazhab Syafi'i seluruhnya, mau kulitnya, mau liurnya, seluruhnya najis. Babi, ya, najis. Kita dalam kondisi basah menyentuh kulitnya anjing, babi, maka terkena najis. Niku, yang mughalladhah cuma niku, dua. Najisnya anjing, najisnya babi, dan anak dari keduanya niku. Yang kedua wal mukhaffafah, najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Apa itu najis yang ringan? Baulus sabiyyi, kencingnya anak kecil. Alladzi lam yat'am, yang anak kecil ini belum mengkonsumsi, memakan, ghairal laban, kecuali cuma mengkonsumsi susu ibu ASI, walam yablughil haulain, dan anak kecil ini usianya belum sampai 2 tahun lebih. Ya, ada anak kecil, bayi, dia cuma mengkonsumsi air susu ibu ASI dan usianya belum 2 tahun. Kencingnya ini adalah najis mukhaffafah, yang ringan. Nah, kalau anaknya ya belum usia 2 tahun tapi minumnya, makannya sudah makan bubur, nah berarti bukan mukhaffafah. Dia sudah makan pisang, sudah minum susu botol, susu yang beli nih Bu, kencing, najisnya bukan mukhaffafah. Ya. Sudah makan bakso, wah tambah bukan mukhaffafah nih. Ya pokoknya niku, bayinya, anaknya belum usia 2 tahun, niki 2 tahun Hijriah nggih, dan belum mengkonsumsi selain, dan usianya baru 1 tahun, tetapi dia sudah minum macam-macam, sudah minum extra jos, Pocari misalkan ya, minum Coca-Cola ya, kencingnya bukan mukhaffafah nih. Kencing loh nggih, sanes buang air besar. Kalau buang air besarnya bukan mukhaffafah. Yang ketiga wal mutawassithah, najis mutawassithah, najis pertengahan. Apa itu sairun najasat? Ya pada umumnya najis selain 2 najis tadi. Selain 2 najis tadi itu najis mutawassithah. Berarti secara umum najis yang paling akeh di antara kita ini, yang sering terjadi di kita ini adalah najis mutawassithah. Ya, anak kencing tadi, anak kecil belum 2 tahun minum air ASI, kencingnya mukhaffafah, beol, dia buang air besar, mutawassithah. Kena darah, berarti darah mutawassithah. Ya, darahnya apa? Darah apa dulu? Darah babi ya, wallahualam. Kenapa lagi muntah?
muntah niki najis mutawassithah dan lain sebagainya. Jadi selain dua hal tadi niki najis mutawassithah, pertengahan. Tai ayam mutawassithah. Tai cecek mutawassithah. Pokoknya selain dua tadi niku mutawassithah. Faslun, fasal al-mughalladhah, najis mughalladhah. Tadhuru bi sab'i ghasalatin. Cara mensucikannya, bukan membersihkannya loh ya, mensucikannya. Bi sab'i ghasalat, dengan 7 basuhan, maksudnya basuhan air. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan wujudnya najis. Ihdahunna, salah satu di antara 7 basuhan tadi, biturabin, dengan debu. Contoh, kecipratan darahnya babi kena tangan, nempel, berarti najis mughalladhah. Berarti pertama apa? Biizalati ainiha, dengan cara menghilangkan ainnya dulu, darahnya dibersihkan dulu, pakai tisu misalkan, pakai kain. Terus, nah, ini kan kotor, dibuang. Ainnya sudah tidak ada nih, ain itu wujudnya tidak ada. Wujudnya tidak ada, baunya tidak ada, rasanya tidak ada. Nah, karena ini mughalladhah, maka cara membersihkannya dengan 7 basuhan air, salah satunya dikasih debu. Sampean gampangannya gini, cara mudahnya, sampean siapkan 2 ember kecil mawon. Ember pertama sampean cari debu. Caranya gimana? Cari pasir yang di situ ada debunya. Dilihat dulu pasirnya, pasir yang suci, yang bisa digunakan tayamum kemarin itu. Cara melihatnya bagaimana? Secara zahir mawon, gak usah diteliti. Jangan-jangan ini dikencingi sama kambing, wis boten. Oh niki kering, di sekitarnya tidak ada telek lintung, nggak ada tai sapi, dan sebagainya. Sampai ambil, ya, sampai ambil, sampai masukkan ke ember, dicampur dengan air, maka jadi apa? Keruh. Tadi tangannya kena darah babi, diambil tadi niku, airnya sudah hilang ya, buktinya ya. Yang tadi apa namanya, air campur debu tadi niku kan dibasuh, diguyur satu kali ya. Terus yang tadi ember satunya niku air bersih, sampai ambil pakai napa misalkan gayung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena tadi kan 7 sudah, salah satunya dengan yang dicampur. Sudah suci pun gak usah was-was setelah niku. Tidak usah was-was dikasih rinso dan sebagainya, sudah nih boten. Kalau madhab Maliki niki malah boten najis. Ya. Kalau Maliki boten najis, tapi tetap dibersihkannya kayak gitu gimana? Karena ta'abudi mawon. Karena manut sama Kanjeng Nabi. Nabi cara bersihkannya kayak gitu, disuruh kayak gitu, dituruti mawon, tapi tidak dihukumi najis. Nah, jadi setelah itu boten jangan was-was. Nah, soalnya najis niki kadang sering bikin was-was. Celana, saya juga pernah ya, saya kan di Turki niku pernah pagi hari. Saya di Turki jalan kaki, habis subuh saya keluar, banyak anjing liar. Gak ada orang, niku saya takut nih Pak. Ada anjing banyak, mungkin ada 10 lebih nih. Pagi hari, belum ada matahari, kondisi musim dingin lagi. Wah, ada anjing ngelilingi saya. Konco-konco nih teman-temannya anjing datang lagi semuanya untuk ngelilingi saya.
wedi, tapi lek melayu aku ya tambah dikejar aku malah. Nah, itu saya dijilat nih. Kemungkinan dijilat nih. Celana saya. Ya, celana saya dijilat. Ya pokoknya diindus-indus lah. Mungkin dia minta makan atau apalah kagak tahu. Aku ya wedi, Pak. Wis tak wocono mantra niku. Salam min kitmir, jarine ngono kan. Nek pondok kan diajari ngono. Lek ono asu, salam min kitmir. Entuk salam teko asune Ashabul Kahfi, kitmir. Ya gak ngalih-ngalih asine. Oh, ternyata asu Turki beda nih. Nah, niku ya setelah itu ya saya basuh. Nah, pakai tadi niku 7 air, salah satunya dengan debu. Nah, cara nyeret debunya ya pasir sing enten debune. Setelah itu dihilangkan was-wasnya. Ya. Pokoknya sudah belajar gak usah was-was. Kadang ada orang yang sudah belajar kayak gini masih was-was. Ini jangan-jangan masih kayak gini. Kalau digosok gawe soklin dan lain sebagainya. Kalau ilmunya sudah gitu itu hilang najisnya. Hilang najisnya. Gitu nggih? Niku najis mughalladhah. Pindahnya najis kenapa? Kalau basah. Ya, sampean senggolan sama anjing tapi kalau kering najisnya tidak pindah. Kulitnya loh, kalau liurnya itu basah. Yang kedua wal mukhaffafah, najis mukhaffafah, najis ringan. Yang anak kecil tadi ini kencingnya anak kecil yang minum asitok. Tadhuru dia bisa menjadi suci. Cara mensucikannya adalah gimana? Biroshil ma' dengan memercikkan air alaiha di atas tempatnya najis tadi ma'al ghalabati secara menyeluruh wa izalati ainiha dan menghilangkan ainnya wujudnya di lantai rumah. Ada anak kencing tadi ini bayi umur 3 hari. Belum makan apa-apa, kencing di situ. Ya. Ainnya dihilangkan dulu kemudian dipercikan air. Dia sudah menjadi suci. Pun ini kemauan lain mukhaffafah. Nah, yang terakhir wal mutawassithah. Najis mutawassithah, pertengahan. Tanqasimu ila qismain, dibagi menjadi 2 macam. Najis mutawassithah dibagi 2 macam. Pertama ainiyah wa hukmiyah. Yang pertama najis ainiyah. Yang kedua najis hukmiyah. Apa najis ainiyah itu? Allati laha launun, yang punya warna. Ada sesuatu di atas meja, klik dilihat. Oh, iki kok ireng cilik, pucuke ana putih-putih. Telek apa niku, Pak? Telek jejak. Nah, hitam ada putihnya, niku warna. Ada barang kayak gitu, itu berarti ainiyah. Atau wari'un ono ambune. Sampeyan masuk ruangan kok koyo ambu telek sapi ini. Nah, berarti niku najis ainiyah. Wa ta'mun, iki kok warnane gak meyakinkan, gak bau, ono rasane, tapi aja dirasakno iki. Dikira-kira ya ono rasane. Berarti dia najis ainiyah, ada wujudnya. Nah, kalau ketemu yang semacam ini, kita pakai praktik mawon nggih. Ada ayam di teras. Keluar tainya di situ. Nah, najis. Maka cara membersihkannya bagaimana? Karena wujudnya ada, Pak. Warnane ya ono, ambune ya ono. Lek dirasakno kira-kira mesti ono rasane nih. Cara menghilangkannya bagaimana? Pertama, fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha.
dihilangkan dulu warnanya, baunya, dan rasanya. Berarti ambil kain, ambil kertas koran, ambil tisu atau apapun, dihilangkan dulu, dibuang. Masih bekas di lantai, dihilangkan dulu. Pokoknya ainnya, wujudnya dihilangkan dulu. Sudah gak ada warnanya, sudah gak ada baunya, tapi masih dalam kondisi najis. Nah, kalau sudah semacam itu, berarti dia menjadi najis hukmiyah. Ini walaupun belum dilihatnya ya. Apa hukmiyah dulu? Allati la launa. Hukmiyah itu najis yang tidak ada warnanya. Wala riha, juga tidak ada baunya. Wala ta'ma laha, dan juga tidak ada rasanya. Ya, contoh, ya, ada anak SD, mau ikut tadi sore ini ya. Di tiang situ ada anak kecil nguyuh ngono. Kencing ngono. Sapa koncone sampean berarti iku. Nguyuh ngono. Wong nguyuh ngono. Nah, cuma karena di situ ada pasir, 1 jam, 2 jam kering. Ya. Lokasi ini kok kering tuh, tiangnya kok kering. Ya gono ambune. Nah, berarti tapi tahu sampai di situ najis. Berarti najis apa? Hukmiyah. Atau ada kencing di sini, misalkan kencing di sini. 2-3 hari gono sing ngresiki, tapi kering. Tidak ada warnanya, tapi sampean tahu lokasi di situ ada kencingnya, maka dia tetap najis. Kalau hukmiyah tadi, cara bersihkannya adalah jaryul ma, membilasnya dengan air. Tidak ada wujudnya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Tapi sampean tahu di situ bekasnya najis. Cukup jaryul ma 'alaiha, siram air di atasnya, selesai. Ini kalau hukmiyah. Sebab itu kalau mau membersihkan najis ainiyah, dijadikan hukmiyah dulu. Ya, tadi contohnya di teras ada telek PT. Jangan langsung disiram. Kalau langsung disiram, najisnya malah nyebar. Gimana caranya? Ditandai dulu, ya. Tahinya di sini, seret. Ini kalau abah saya gitu. Diputri dulu, kasih spidol, lawopo, dikasih tulisan tahi, apa ya. Jadi yang dibersihkan di kawasan ini mah. Enggak usah yang lainnya. Dijadikan hukmiyah. Ambil tisu, koran atau apapun, dibersihkan, dibuang. Ya, kalau buang kotoran pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Pakai tangan kiri, dibuang. Sampai rasanya gak ada, baunya gak ada, maka dia menjadi hukmiyah. Kalau sudah hukmiyah, sampai tinggal mengalirkan air, maka dia sudah menjadi suci. Nah, ini cara membersihkan najis. Lu perlu, sampean kalau di rumah punya anak kecil gak ngerti cara membersihkan najis, anak kecil kencing langsung dipel, dipel pakai air. Yo najis, akhirnya apa? Najisnya nyebar kemana-mana. Sholat di atasnya, sholat di atas sejadah yang ada kencingnya tadi misalkan, atau lantai yang ada kencingnya tadi, ya gak sah, mati. Perkara yang ditanyakan apa pertama? Sholat. Sudah sholat, ternyata setelah dikoreksi sholatnya gak sah. Masih tanggung jawab siapa nih? Ya, terutama di masjid nih. Sing tanggung jawab takmir masjid nih. Siapa yang Mas Umam? Untungnya Mas Umam. Untungnya masjid nih wis diajari fikih. Nah, jadi aku iso ngeles wis tak ajari kok carane. Nah, kalau gak bersihkan, gak ngerti caranya, nah niki kemana-mana niki. Yang sering saya lihat cicak nih. Ya, kemarin di sini juga enten. Pas gak ada orang mau cicak, ya tak bersihkan najisnya, diambil dulu, habis itu
Setelah dibuang dikasih air, diusap. Sudah selesai. Gak usah mejanya dicelup nono banyu, mboten, gak perlu. Gitu nggih. Sampai endi mau? Gitu cara menghilangkan najis. Jadi sampai kalau ketemu najis diperiksa dulu niki apa namanya najisnya ini golongan apa dulu. Terus sampai kena celananya misalkan habis dijilat sama anjing, sampai langsung masukkan mesin cuci, ya malah kesebar, ya malah kesebar. Sampai gosok pakai rinso, boten menghilangkan najis. Karena ini kita abudi. Cara yang disampaikan Nabi ya caranya semacam itu. 7 kali air, salah satunya pakai ini. Pakai bukan pasir, debu. Nah, debune itu biasanya ono pasir, sing ono debune. Gitu nggih. Pun sampai di sini ada yang mau tanyakan? Monggo kalau ada yang mau tanyakan. Lek gak ono berarti paham kabeh. Ada kata dijilat anjing. Aha. Pasirnya dari sama air cuma debunya di debu gini belum cukup. Gimana saya gak paham. Nah, anjing, ilernya anjing cara ikan. Kebuatan. Disiram, dibasuh dengan 7 air, salah satunya dicampur dengan debu. Ya. Nah, disarankan yang dicampur debu niki jangan yang terakhir. Ya boleh yang pertama, boleh kedua. Jangan sudah 6 basuhan sing terakhir sing kalau debu ya kotor kabeh sampean. Itu nggih. Nah, pernah terjadi niki ada orang yang ya dia kerjanya pokoknya singkat cerita dia itu kerjaannya itu memandikan anjing. Ya gimana? Sawak lah najis kabeh ya sama seperti tadi niku. Ya dia nyiapkan ember yang dicampur debu. Ya, kemudian dihitungkan semuanya baru pakai 7 basuhan air. Gitu nggih. Nah, yang paling penting mutawasithah niki. Mutawasithah sering terjadi di kita. Nah, dijadikan hukmiyah dulu. Dijadikan hukmiyah. Kalau sudah hukmiyah tinggal dikasih air. Pun niku mawon, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Tapi yang paling penting kalau sudah mempelajari najis gini, jangan suka was-was. Niki penyakit. Jangan suka was-was. Kalau sudah ngerti cara membersihkan najis pun dilakukan, setelah itu dihilangkan musuhnya. Sing mantep yakin. Lek gak ngono engko malah setan niki mengganggu, yuwaswisu fi sudurin nas. Akhirnya ganggu kemana-mana. Dia sholat gak yakin, wudu ya gak mantep, jangan-jangan najis iki ono. Nah, pokoknya kita sudah belajar ya cara menghilangkan najis. Begitu najis ada dibersihkan sesuai yang diajarkan dalam fikih, setelah itu selesai. Pun niku mau. Itu saja, semoga kita diberikan kesehatan dan senantiasa kesempatan untuk senantiasa ngaji sehingga ini bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.